Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Manghayu bagya ing pamuji, teguh ing kawidatan, winengkuwa ing kautaman, rahayu sagunging dumadi. Semoga bahagia dalam doa, dengan permulaan yang kuat untuk mencapai kebaikan dan kedamaian, sehingga mendapatkan kebahagiaan sebesar dunia. Dewan Juri Arjuna Digital yang terhormat, teman-teman peserta Lomba Arjuna Digital yang saya banggakan, serta umat sedharma yang berbahagia. Puja Astungkara patut kita panjatkan kehadapan Sang Hyang Widiwasa. Atas asung kertawaranugraha beliaulah, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Sebelum saya menyampaikan pesan Dharma ini, terlebih dahulu, perkenalkanlah, nama saya Diva Deina Mahardika. Saya berasal dari Gresik, Jawa Timur. Umat sedharma, kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang saya beri judul Belajar Online Pertama Ada dalam Sejarah Hindu. Teman-teman semuanya pasti pernah merasa bosan saat belajar daring. Bosan hanya belajar melalui laptop dan HP. Bosan tak bertemu dengan teman, dan bosan tak bertemu dengan guru. Namun dengan belajar daring, apakah kita mampu memperoleh pengetahuan yang diharapkan? Pertanyaan besar yang perlu digarisbawahi pada sistem belajar daring saat ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, ada sebuah kisah yang patut kita contoh dari belajar daring. Bahkan, keberhasilannya melebihi dari belajar tatap muka. Kisah ini ada dalam cerita Mahabharata, yaitu kisah Ekalawya. Ekalawya adalah seorang dari keturunan kaum Nisada, kaum paling rendah, yaitu kaum para pemburu. Keinginannya adalah menjadi pemanah hebat di dunia. Pada suatu hari, ia pergi ke Hastina ingin berguru kepada Bagawan Drona. Akan tetapi, keinginannya tersebut ditolak mentah-mentah oleh Bagawan Drona. Karena keinginan dan semangat belajarnya serta keteguhan hatinya, Ekalawya membuat patung guru Drona dan memperlakukan patung tersebut sebagai gurunya. Sehingga kelak ia akan menjadi pemanah terhebat, bahkan kemampuannya melebihi dari Arjuna. Padahal pada saat itu belum ada Zoom meeting, belum ada Google Classroom, tapi bisa berhasil walaupun tidak belajar dengan tatap muka. Di sini kesungguhan, keteguhan, dan kegigihan semangat belajarnya yang membawa Ekalawya pada keberhasilan. Dalam Taittiriya Upanishad buku 1 bab 11 sloka 1. Satyam vada, dharmam cara swadhyaya mapramada. Hendaknya seorang berbicara benar atau jujur,
Berbuatlah kebajikan sesuai dharma. Tekunlah belajar atau membaca buku, dan rajin bersembahyang. Janganlah lalai. Dari sloka ini, kita diingatkan untuk selalu berbicara jujur, berbuat kebaikan, dan tekun belajar dengan cara membaca buku. Di kehidupan sekarang ini, mencari materi pembelajaran tidaklah sulit jika kita benar-benar berusaha dan giat. Selain dengan semangat belajar, ada hal yang lebih penting agar apa yang kita pelajari benar-benar kita pahami, yaitu dengan rajin bersembahyang. Lebih lanjut dijelaskan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 34. Tatwidi pranipatena pariprasnena sewaya upadekyanti te jenana jenaninas tatwadar sina. Belajarlah dengan tekun, sujud, dan berdisiplin, dengan bertanya-tanya dan bekerja dan berbakti. Guru yang budiman yang telah sempurna melihat kebenaran akan mengajarkan kepadamu kebijaksanaan, ilmu, dan budi pekerti yang luhur. Dari sloka ini ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam belajar. Yang pertama, dengan ketekunan. Dengan ketekunan, ilmu itu akan mudah masuk dan kita pahami. Tetapi ada musuh dari ketekunan, yaitu kemalasan. Kemalasan adalah penghalang paling utama dalam proses belajar. Seperti yang terdapat dalam kitab Atharwa Weda, Sukta 20, Mandala 18, Mantra 3. Ichanti Dewa Sunvatam, Naswapnaya Sparyanti, Yanti Pramadam Atandra. Artinya, para dewa menyukai orang-orang yang bekerja keras. Para dewa tidak menyukai orang-orang yang gampang-gampangan dan bermalas-malasan. Orang-orang yang selalu waspada mencapai kebahagiaan yang agung. Dari kata pada sloka ini adalah, dewa pun tak suka pada orang yang bermalas-malasan. Yang kedua yang harus diterapkan oleh seorang pelajar adalah disiplin. Kita tahu bahwa belajar dengan sistem daring atau online ini sangat mudah sekali mengecoh kita pada hal-hal yang sebenarnya tak ada gunanya. Bapak ibu guru memberi tugas membuka Google Classroom, tahu-taunya malah buka aplikasi TikTok, Instagram, Facebook, atau malah asik main game dan lain sebagainya. Maka perilaku disiplin dalam belajar harus dilatih agar kita tidak terlena pada godaan-godaan media sosial. Yang ketiga adalah bertanya kepada guru. Dengan belajar daring, hal yang
kadang masih jarang kita lakukan adalah bertanya kepada guru. Hal ini mungkin sepele, tapi banyak juga yang masih kita abaikan. Kita kadang lebih suka browsing di internet daripada bertanya kepada guru. Padahal di internet semua informasi begitu liar. Siapa saja bisa menulis dan menjelaskan sesuai versinya masing-masing. Maka, bertanya dengan guru adalah hal yang harus kita lakukan agar kita tidak tersesat dalam pengetahuan. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, demikianlah yang harus dilakukan oleh seorang siswa dalam menuntut ilmu di kehidupan yang serba online ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.